Kristus Yesus, Raja semesta alam. Hari ini kita merayakan hal itu sebagai penutup tahun liturgi kita, tahun C, dan beralih ke tahun A kembali dengan mengawali Advent minggu depan. Kristus Raja semesta alam menjadi penutup di tahun liturgi, menjadi permenungan bagi kita sebenarnya. Permenungan akan apa? Permenungan akan memahami secara sederhana sebenarnya siapa yang memimpin hidup kita, siapa yang mengarahkan hidup kita, dan siapa yang ada selalu menemani kita. Saudari-saudara yang kasih, teman-teman yang terkasih, akhir-akhir ini kita melihat semakin banyak orang itu merasa menjadi raja, bukan saja menjadi raja bagi dirinya sendiri, tetapi menjadi raja bahkan ingin berkuasa untuk segala sesuatu. Inilah yang akhir-akhir ini kita perhatikan. Orang lebih memilih untuk mengacah atau membiarkan dirinya sendiri untuk inilah aku. Apa yang terjadi ketika hal itu terjadi? Hal itu dipahami oleh orang-orang banyak zaman ini. Orang lebih memilih keuntungan dalam dirinya. Segala sesuatu ditempatkan pada tujuan yang hanya berakhir pada hari ini. Tapi lupa siapa yang membentuk dalam hidup. Saudara kasih, anak-anak zaman ini, remaja zaman ini, anak muda zaman ini lebih suka untuk tampil diri dengan TikTok, dengan Reels, Instagram, Facebook. Bahkan tidak ketinggalan sebenarnya bukan hanya anak muda, tetapi sekarang orang tua pun juga ingin tampil diri. Karena dunia menuntut hal itu. Karena dunia ingin memperlihatkan hal itu. Karena dunia ingin menunjukkan bahwa aku yang perlu ditampilkan. Inilah para saudara, bagi kita semua orang Katolik. Hari ini kita diingatkan kembali. Siapa sih yang melangkah? Siapa sih yang selalu ada di dalam diri kita? Apa yang terjadi? Rata-rata orang mulai sadar ketika dia mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, sakit, peristiwa kemudian kok hidupku setelah semuanya kulakukan, kuperjuangkan, sudah dapat kesuksesan dalam hidupku, tetapi kok gini-gini saja. Lalu juga orang bertanya di dalam dirinya, bergulat dalam dirinya. Setelah aku mendapatkan semuanya, lalu selesai sudah. Ini tanda sebenarnya bagi kita juga bersama bahwa ada yang kurang ketika kita meletakkan semuanya pada sesuatu yang hanya menjadi tujuan akhir sesaat. Maka Pak Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dihujat memang. Tuhan Yesus memang dihina. Mau mengatakan apa kepada kita sebenarnya? Hinaan kepada Tuhan Yesus, celaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau bangkit untuk tidak berjalan dengan jalan dunia. Apakah jalan dunia itu buruk toh? Kenapa kok harus dihindari? Tidak sama sekali buruk jalan dunia itu. Ketika orang memahami bahwa yang dilakukan selama ini adalah sebagai bagian untuk kemudian mengagungkan dan memuliakan Allah. Inilah mengapa gereja dengan keras, gereja juga berseru, mengumandangkan, mempromosikan. Yang paling terkenal dari Paus Fransiskus itu adalah Laudato Si misalnya, menjaga lingkungan hidup. Contoh hal yang sederhana, mengapa seperti itu? Saudara yang terkasih, bagaimana orang bisa mengetahui Yesus meraja? Bagaimana orang mengetahui bahwa Tuhan meraja dalam hidup? Ketika orang
tidak mampu untuk melihat alam itu karunia Allah, misalnya. Lalu juga orang menyerukan di Amerika lagi rame itu tentang pro-life, pro kehidupan, melawan pro-choice, pro pilihan, yaitu soal aborsi, kontrasepsi misalnya. Amerika gencar menyerukan hal itu karena merasa bahwa dunia, alam itu banyak orang karena keinginannya sendiri menjadi raja akan dirinya sendiri, merasa bahwa yang benar adalah dirinya sendiri, yang benar adalah pikirannya sendiri. Itulah yang membuat kemudian orang melupakan siapa yang menganugerahkan seluruh kehidupan ini. Anak adalah anugerah Tuhan. Kesuksesan juga anugerah Tuhan. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Maka Pak Saudara yang terkasih, ada dua sikap yang hari ini dalam Injil mau mengingatkan kita. Sikap pertama adalah penjahat yang satu yang melihat Tuhan Yesus. Siapakah diri kamu, kan katanya raja? Mengapa kamu seperti itu? Turunlah, kamu kan berkuasa. Inilah sikap dari orang yang merasa bahwa menghina kehidupan, merasa bahwa aku bisa. Di saat-saat padahal sang penjahat itu, di saat genting hidupnya, tetapi masih seperti itu. Wah, saudara yang terkasih, sikap kedua adalah sikap kerendahan hati. Dia menegur penjahat yang lain. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hari ini juga engkau masuk Firdaus bersama-sama dengan aku. Wah, saudara yang terkasih, tantangan, tuntutan zaman sebenarnya mau mengundang kita kembali. Ayo loh, lihat dengan kritis. Mari kita amati dengan sungguh-sungguh segala sesuatu. Janganlah kita kemudian menerima segala sesuatu itu dengan gaya hidup sekarang seperti itu, gaya anak muda sekarang seperti itu, maka aku ikuti gitu. Gaya kehidupan sekarang ya jalan-jalan, tourism dan sebagainya, itu yang aku ikutin gitu. Itu yang aku jalanin. Wah, saudara yang terkasih, ketika kita masuk di dalam situ dan kita kemudian membiarkan diri kita terus-menerus dikuasai oleh keinginan-keinginan, kita lupa bahwa yang membentuk, yang mengarahkan, yang membawa kita adalah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Indikatornya apa? Apa yang menjadi petunjuk bagi kita bahwa Tuhan sudah meraja dalam hidup kita? Hal-hal yang sederhana. Ketika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ketika kita mampu melihat bahwa hidup kita itu adalah karunia. Ketika kita merasakan sukacita dan damai di dalam hati dan batin. Tetapi satu orang lain, kok nggak bisa ini, kok nggak bisa seperti ini. Membuat hati kita tidak damai malahan. Sudah bisa melakukan semuanya tapi tidak damai. Ini artinya bahwa pada kita, Tuhan kurang meraja dalam hidup kita. Pak saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali. Bersukacita di dalam Tuhan adalah hal yang sederhana. Yaitu dengan menghargai hal-hal yang paling sederhana. Kalaupun kita bisa sukses, kalaupun kita bisa menikmati kehidupan ini, kalaupun kita bisa memiliki kehidupan ini, artinya adalah kita diingatkan, Tuhan, Engkau yang ada di situ, Engkau adalah aktor dalam hidupku, Engkau yang menggerakkan semuanya ini. Maka aku pantas bersyukur, bersukacita. Itulah kerendahan hati itu. Kita ingat doa seorang Farisi dan doa seorang pemungut cukai. Orang Farisi dengan bangga akan dirinya, ini aku lakukan ini, aku lakukan itu, aku bisa ini Tuhan, aku bisa itu Tuhan. Doa sang pemungut cukai dengan rendah hati, dengan keraguan, ketakutan kepada Tuhan. Aku ini berdosa, aku ini lemah. Itulah yang juga mestinya menjadi doa dan hidup kita, menempatkan segala sesuatu di dalam Tuhan. Pak saudara yang terkasih, sekali lagi, tantangan dunia kepada kita semua adalah tantangan yang menggiurkan, tantangan yang menyenangkan, tantangan yang membuat kita menikmati semuanya. Tetapi sebagai seorang Katolik, kita diundang menjadi saksi Kristus, menjadi orang utusan,
Artinya apa? Ketika orang lain mengatakan, ah kamu kuno, ah kamu tradisional, ah kamu itu kan zaman dulu. Pak Saudara yang terkasih, hal yang kadang-kadang dilupakan oleh dunia saat ini adalah nilai-nilai kehidupan. Itulah kesaksian dan perutusan kita ke dunia. Bersyukurlah, bergembiralah, bersukacitalah. Karena Tuhan masih menunjukkan kepada kita cintanya yang dalam, sehingga kita masih waras terhadap dunia. Tetapi kita mungkin dilihat oleh dunia sakit karena kita dianggap berbeda dengan dunia. Berkat Tuhan menyertai kita semua.